Good, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, di hari ini tentunya akan nantinya ada penyerahan anak. Jadi ada anak-anak nantinya akan didoakan karena memang tugas gereja adalah yaitu memberkati agar setiap anak-anak itu menjadi generasi yang unggul, generasi yang berhasil, menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, sejak awal penciptaan langit dan bumi, sejak penciptaan manusia pertama, Tuhan telah punya ketetapan bahwa manusia itu diciptakan segambar, sama seperti Tuhan. Artinya berkuasa, artinya bukan menjadi manusia yang biasa-biasa. Nah saudara tahu bahwa iblis tidak suka manusia menjadi ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya iblis berusaha segala macam cara agar generasi yang hadir atau manusia yang lahir itu generasi yang bukan segambar dengan Tuhan. Makanya anak-anak muda seringkali digoda untuk mereka hidup tidak benar di dalam kehidupan berpacaran mereka. Tujuannya agar apa? Agar mereka menurunkan generasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi dan lain sebagainya. Itu sebabnya tugas gereja adalah yaitu mengembalikan agar setiap anak-anak yang lahir ke dalam dunia, kita harus ingat baik bahwa semuanya sudah ada di dalam sejarah pemandangannya Tuhan. Berarti tugas gereja mengembalikan agar anak-anak ini dikembalikan untuk menjadi ciptaan yang segambar dengan Tuhan. Artinya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan juga mereka menjadi anak-anak yang tidak sakit-sakitan. Anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam artian mereka mau hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Saya percaya bahwa anak-anak telah ditetapkan sejak dari bayi pun Tuhan telah tahu kuasa yang besar di dalam mulut anak-anak kita. Jadi anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang powerful. So saya percaya bahwa anak-anak yang doakan hari ini bukan menjadi anak-anak yang biasa lagi, tapi menjadi anak-anak yang hebat. Sama-sama dengan saya katakan, keluarga saya keluarga yang diberkati Tuhan. Yes, puji nama Tuhan. Good. Nah saudara, hari ini tema yang saya bawakan itu berbicara mengenai menerima kuasa keselamatan. Ya, ini sebuah tema yang saya rindu selalu ketika saya baca Alkitab. Saya diingatkan dengan sebuah pertanyaan yang sering kali mengingatkan saya, kenapa orang percaya bahwa orang itu akan menerima keselamatan. Ada dua pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin coba dijawab di dalam hati kita bahwa apakah saudara yakin saudara akan masuk surga? Kira-kira, Anda yakin masuk surga? Oke, pertanyaan kedua, menurut Anda apa syaratnya agar Anda bisa masuk surga? Atau kenapa Tuhan mengizinkan Anda untuk masuk ke surga? Nah, ketika saya berikan pertanyaan ini, ada orang yang menjawab begini, saya yakin saya masuk surga. Oke, good. Apa syaratnya? Syaratnya adalah saya rajin gereja, kata dia. Terus syaratnya adalah saya rajin berbuat baik. Syaratnya adalah saya rajin baca Alkitab. Saya rajin pujian penyembahan. Saya percaya itu syaratnya untuk saya masuk surga. Makanya Tuhan mengizinkan saya untuk saya bisa masuk ke sana. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa itu semua adalah hal yang baik. Tentunya kita memang anak Tuhan, harusnya hidup di dalam hal-hal tadi yang Anda sebutkan. Rajin gereja, berdoa, atau juga Anda baca Alkitab, dan segala kegiatan-kegiatan rohani tadi. Tapi yang saya mau katakan sama saudara, hal ini penting ditanyakan, karena kalau ini pertanyaan dasar ini tidak dimengerti dengan baik, saya takut banyak orang Kristen dalam perjalanannya mereka menjadi kecewa. Dan mulai mencurigai Tuhan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang pasti berubah di dalam dunia ini. Semuanya pasti berubah. Orang yang bersama kita berubah, suasana berubah, bahkan harapan-harapan seringkali tidak terwujud seperti yang kita rindukan. Tetapi kalau cara pandang kita tentang Tuhan itu benar, ketika cara pandang kita telah diperbaiki dan cara kita melihat sama seperti cara Tuhan melihat, maka kita akan menjadi tenang dan kita akan mengerti siapa orang percaya di hadapan Tuhan dan kita akan punya kekuatan dan tidak akan ragu atas segala apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Saudara percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup Anda? Oke, gak ada yang curiga sama Tuhan kan?
Berarti situasi apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Oke. Nah harusnya kita punya keyakinan yang seperti ini. Karena Yesaya pasal 4 pada ayat yang kedua, Yesaya 43 pada ayat yang kedua berkata, apabila kita menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kadangkala ketika ikut Tuhan, kita akan berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan pergumulan, kita akan berhadapan dengan tantangan yang tidak terduga sebelumnya. Tapi ayat ini mengingatkan Anda dan saya bahwa walaupun kau harus berhadapan dengan kesulitan tersebut, Tuhan berjanji bahwa aku tetap bersama-sama dengan kamu. Saudara masih ingat pada waktu Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka harus berhadapan dengan sebuah lautan, yaitu Laut Teberau. Dan tidak ada putar balik karena di belakang tentara Mesir sedang mengejar mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyuruh Musa, angkat tongkatnya, ulurkan ke lautan, dan lautan terbelah. Lalu kering di tengahnya dan orang-orang Israel bisa melewatinya sampai mereka ke seberang dan mereka selamat. Lalu menjadi berbeda setelah 40 tahun perjalanan ketika Yosua memimpin Israel akan menyeberangi sungai Yordan yang dalam untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Caranya adalah apa? Yosua menyuruh kepada orang-orangnya dia untuk bawa tabut perjanjian, lalu mereka turun ke sungai tanpa sungainya terbelah. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan membuat sungainya terbelah. Tapi sungainya tidak terbelah. Mereka turun sebatas mata kaki, sungainya tidak terbelah. Lalu turun lagi lebih dalam, sebatas lutut, sungai tidak terbelah. Lalu sebatas pinggang, tetap airnya belum surut, sebatas perut. Tidak surut juga, sebatas dada, air tidak surut. Semakin ke tengah, arusnya semakin kuat. Dan semakin ke tengah, semakin tenggelam. Ketika air sampai di leher, air tidak surut juga. Terus airnya bergerak, bahkan sampai batas mulut dan hidung mereka. Ini sudah bahaya. Ketika baru mau sampai batas hidung mereka, disitulah airnya putus saudara, di ujung, di hilir. Sehingga ketika airnya putus, baru tuh sungai kering langsung. Sometimes Tuhan izinkan kita masuk ke sebuah situasi yang sebenarnya kita nggak mau. Kita pengennya ada keajaiban dulu di depan. Memang kadang-kala juga Tuhan bikin keajaiban dulu di depan. Tapi sometimes kita juga diizinkan masuk ke situasi yang tidak nyaman. Tujuannya agar apa? Agar saudara tetap percaya Tuhan menyertai saudara. Agar kita tidak mencurigai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Yang percaya Tuhan itu baik, kasih sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Good. Nah terkait dengan dua pertanyaan di awal tadi, apakah Anda yakin masuk surga? Dan apa yang membuat Anda yakin atau apa syaratnya Anda masuk surga? Mari kita buka dulu dalam Roma pada pasalnya yang pertama. Pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis dengan keras, 2-3 ya, orang benar akan hidup oleh iman. Penulisnya adalah Paulus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma itu dengan tegas menyatakan urgensi atau kekuatan daripada Injil Kristus. Kenapa demikian? Paulus begitu tegas ngomongin tentang Injil Kristus. Karena Paulus yakin bahwa Injil itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini berbicara mengenai apa syaratnya kita masuk surga. Itu bukan tentang kekuatan manusia. Yang bisa membawa kita ke surga bukan kekuatan kita. Yang membuat saya bisa ke sorga bukan karena saya banyak jadwal khotbah. Yang membuat para pelayan Tuhan bisa masuk sorga bukan karena jumlah pelayanan mereka atau seberat apa pelayanan mereka. Yang bisa membawa orang ke sorga bukan seberapa banyak persembahan yang mereka bawa. Yang membuat orang masuk sorga bukan seberapa banyak Alkitab yang dia baca. Bukan seberapa banyak jam yang telah dia doakan di dalam doa-doa pribadi dia. Tetapi yang membuat manusia selamat itu karena kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan yang mampu membawa orang ke surga dan kekuatan ilahi Tuhan yang mampu merubah hidup seseorang. Amin. Apakah saudara pernah stres dengan kehidupan kebiasaan masa lalu Anda? Anda seolah-olah merasa kenapa saya mengulangi kebiasaan salah yang sama. Selalu saya ada di area yang sama. Saya sudah bertobat, saya sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan saya sudah melayani Tuhan.
Tapi kenapa saya selalu mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan yang sama? Itu disebabkan karena apa? Apakah saudara pernah mengalami tekanan dengan pertanyaan seperti itu? Itu karena kita seringkali berpikir bahwa kitalah yang membuat kita jadi lebih baik. Kitalah yang mampu merubah hidup kita jadi benar. Padahal sebenarnya dari teks ayat ini mengatakan bahwa yang bisa membuat kita jadi berubah, yang mampu mengadakan perubahan secara internal di dalam diri kita, itu cuma karena Injil Tuhan yang merupakan kekuatan yang Tuhan mampukan untuk Anda bisa berubah. Amin. Kekuatan kita terbatas, tapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Itu sebabnya saudara, ayat ini mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Yunani, tetapi untuk segala bangsa. Termasuk kita orang Indonesia, Tuhan juga menyediakan keselamatan bagi setiap kita. Dan ketika saudara dan saya menerima janji keselamatan ini, itu berarti ada tanggung jawab setiap kita. Bahwa keselamatan yang kita terima, bukan kita simpen dan kita berkata, yang penting saya sudah dijamin masuk surga. Betul, tapi kabar baik ini harusnya kita bawa juga bagi orang-orang yang ada di luar sana yang belum tahu janji keselamatan ini. Itu artinya, jangan pernah diam untuk bersaksi dan menceritakan kabar baik kepada setiap orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Di luar sana banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Nanti saya akan masukkan di dalam poin yang saya bagikan buat saudara. Ayat 17 berkata bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Keselamatan itu datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena segala perbuatan baik. Bukan karena kepatuhan kepada hukum Taurat. Itu adalah anugerah yang Tuhan telah berikan dengan ketika kita beriman kepada Tuhan. Nah saudara tahukah apa yang membuat kekristenan itu menjadi unik? Kenapa kekristenan itu membebaskan orang-orang dari semua ketakutan, pikiran menghakimi, dan segala bentuk keterbelengguan? Karena kekristenan itu saudara, garis bawahi ya, kekristenan itu bukan tentang daftar umum, do and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Seringkali kita terjebak dengan konsep ini. Ini yang boleh, ini yang gak boleh. Kekristenan bukan tentang itu saudara. Tetapi kekristenan tentang hubungan pribadimu dengan Tuhan. Oke? Dan Dia Tuhan yang bekerja di dalam kita, untuk kita, dan melalui hubungan inilah kita mampu atau Dia Tuhan mampu membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saudara diciptakan Tuhan bukan dalam versi yang biasa-biasa tapi dalam versi yang luar biasa. Caranya bagaimana untuk memunculkan yang luar biasa dari diri Anda? Izinkan Tuhan bekerja maksimal di dalam diri saudara. Persoalannya kita masih bilang Tuhan di situ aja. Kalau saya perlu, saya panggil Tuhan. Tapi kalau saya pikir saya bisa, ya udah Tuhan di situ aja. Kayak kita pakai payung gitu ya. Payung itu taruhnya di pojok ruangan. Kalau kita perlu baru kita ambil. Kalau nggak perlu ya udah. Seringkali kenapa kita miskin, kekurangan, sakit-sakitan. Kenapa kita seringkali gagal dan gagal lagi? Karena kita tidak membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita dan memaksimalkan potensi hebat di dalam diri kita. Padahal Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa ada orang yang bisa jadi terkenal, kenapa ada orang yang bisa jadi hebat, sedangkan ada orang yang tidak bisa apa-apa. Apa bedanya? Sama-sama makan yang biasa sama kok. Sama-sama menghirup oksigen yang sama, betul? Iya kan? Apa karena warna kulit? Apa karena kita keturunan yang berbeda gitu? Enggak. Tetapi saya mau katakan sama saudara, izinkan Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Karena Tuhan ingin membawa Anda ke dalam versi yang terbaik yang ada di dalam diri saudara. Kita selalu terdoktrin. Kita harus melakukan ini, melakukan itu. Makanya Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini berarti bahwa hukum Taurat itu diberikan. Hukum Taurat itu isinya tentang peraturan moral dan etika yang harus dilakukan. Tapi dasarnya hukum Taurat itu, lakukan hukum moral, lakukan hukum etika dengan benar, maka kamu diberkati. Jadi hukumnya dikasih, di belakangnya baru ada berkat. Ketika kamu bisa melakukan, bahwa baru kamu diberkati. Itu hukum Taurat.
Dan kita sudah terdoktrin sejak lama, kalau saya tidak ke gereja, saya tidak diberkati. Kalau saya tidak berdoa, saya tidak diberkati. Kalau saya tidak melakukan kebaikan, saya tidak diberkati. Sehingga pada perjalanan kita dalam kerohanian kita menjadi orang yang seringkali melihat terus kepada diri kita. Ketidakmampuan, kesalahan kita, kekurangan kita. Kita akan selalu melihat kepada segala ketidakmampuan kita. Itu sebabnya kita terhenti dan kita stuck dalam kehidupan kita. Padahal begitu banyak hal-hal besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Ketika kita sudah menerima dalam keselamatan yang Tuhan sediakan, apakah bicara mengenai kasih karunia, berarti kita gak usah lagi melakukan hukum moral, hukum etika, bukan itu poin saya. Ketika saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan, di dalam Yesus, maka yang terjadi hukum moral dan etika yang kita lakukan bukan lagi untuk agar dapat berkat dari Tuhan, tetapi untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Yesus hidup di dalam hidup saya. Amin. Makanya orang Kristen tentunya pasti moralnya baik, pasti etikanya baik. Amin. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan pasti berperilakunya benar, dia nggak sembarangan, dia nggak asal-asalan. Karena saya beri tulisan ini, bicara kasih karunia itu tentang apa? Tentang persona. Persona itu bicara karakter. Dan karakter itu berbicara mengenai seorang pribadi. Dan dia namanya Yesus. Kita orangnya boleh beda-beda, tapi karakter kita semua sama, yaitu karakter Yesus. Setuju bilang amin. Seorang suami, karaktermu Yesus. Seorang istri, karaktermu Yesus. Anak-anak, karaktermu Yesus. Jadi anak-anak yang kita doakan hari ini agar mereka juga memiliki karakter Kristus. Amin. Makanya saudara harus pahami baik-baik. Hukum Taurat itu ditulis dua loh batu. Tahu batu? Batu itu keras. Oke. Hukum itu keras. Hukum Taurat itu keras. Bisa lakukan diberkati, gak bisa kamu kena kutuk. Artinya apa? Di sini diajarkan bahwa kita gak pernah bisa mempunyai hubungan dengan kedua loh batu. Karena hukum Taurat itu keras. Tapi kasih karunia Tuhan itu datang, dia datang dengan halus dan hangat. Kalau diberi berarti ada jarak. Makanya orang susah payah melakukannya karena dengan kekuatan dia. Tapi kasih karunia datang itu bicara pribadi. Yesus Kristus sendiri datang kepada Anda dan saya. Dia membangun Anda, dia menguatkan Anda. Makanya kasih karunia itu bukan sebuah pengajaran atau doktrin. Kasih karunia adalah pribadi yang menyukai belas kasihan dan keadilan yang memuaskan kehidupan Anda. Sehingga Anda bisa merasakan kebaikan pribadi tersebut. Tuhan tidak tertarik hanya dengan ketaatan ketundukan. Perlu ketaatan, perlu ketundukan. Saya paham itu. Tapi jangan jadikan itu landasan untuk kau diberkati. Hubungan kita dengan Tuhan yang intim itu menjadi dasar. Tuhan mengasihi Anda. Sehingga Anda bisa tunduk, Anda bisa taat sama Tuhan bukan karena tekanan. Tapi Anda tunduk dan taat kepada Tuhan karena saudara jatuh cinta sama Tuhan. Saudara sayang sama istrimu, para suami? Sayang. Cuma sedikit yang sayang istri, saya tahu itu. Ya oke. Ya. Para istri sayang sama suami? Amin ya. Oke. Saya seringkali kalau doain orang sakit, ya kan, kalau suami masuk rumah sakit, pendeta itu berdoa begini, ibu percaya, 2 orang sepakat di dalam dunia kita berdoa bagi orang sakit, orang itu akan disembuhkan, ada mujizat Tuhan terjadi. Istri-istri biasa akan berkata apa? Saya percaya Pak Pendeta, suami saya pasti disembuhkan dalam nama Yesus. Oh, pendeta semangat, karena ada kesepakatan dari istri. Mari kita berdoa. Ketika berdoa bersama dalam kesepakatan, kuasa Tuhan terjadi buat orang yang sakit. Sebaliknya pada waktu istri sakit, pendeta berkata sama suami, Bapak percaya 2 orang sepakat di dalam dunia, kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Mau berdoa bersama-sama dengan saya gitu. Jawaban suami apa? Ya, saya serahkan sama Tuhan saja Pak Pendeta. Kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Kalau tidak, ya cari baru lagi berarti. Gitu ya. Itu seringkali bedanya antara suami sama istri. Tidak di sini, di tempat lain ya. Saya kalau khotbah di sini saya bilang yang di Papua ya. Kalau di Papua saya bilang yang di Jakarta, ya sama aja ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lihat baik.
Tuhan ingin agar setiap kita menyadari bahwa Yesus datang dalam sebuah kematian yang tragis di atas kayu salib. Untuk apa? Membayar dosa. Hutang-hutang Anda lunas dibayar. Makanya Yesus datang ke dalam dunia bukan meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat seperti Matius 5:17. Jangan kita berpikir bahwa hukum Taurat nggak perlu lagi. Tapi ayat ini berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapi. Kita nggak bisa menggenapi itu. Tuntutan hukum Taurat nggak bisa. Makanya orang-orang yang nggak bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat, kita under kutuk. Bukan under grace, bukan di bawah berkat, tapi di bawah kutuk. Terus menerus. So berarti kita punya hutang yang gak bisa kita bayar. Apapun yang kita kerjakan kita gak bisa bayar. Oke, gambarannya seperti ini. Ketika Yesus mati menebus semua dosa Anda dan saya, gambarannya adalah kalau saudara beli rumah dan Anda mencicil selama 15 tahun atau selama 20 tahun, maka setiap menjelang jatuh tempo, Anda akan diberikan reminder agar Anda jangan kelewat jatuh tempo untuk pembayaran tiap bulannya. Nah, ketika Anda sudah membayar lunas rumah tersebut, maka dari pihak bank akan memberikan Anda sertifikat rumah menjadi milik Anda. Tetapi kalau dari pihak bank setelah Anda sudah punya sertifikat berarti Anda sudah lunas, dia masih kirim reminder bahwa tolong bayarkan tagihan Anda, tolong bayarkan tagihan Anda. Anda harus menelepon mereka dan Anda harus berkata bahwa, lihat ini, saya sudah punya sertifikat rumahnya. Berarti rumah itu sudah lunas dan saya tidak perlu bayar hutang apapun lagi karena sudah lunas. Sama dengan iblis. Saudara telah dibebaskan oleh darah Yesus, katakan amin. Iblis akan datang sama saudara. Iblis akan berkata, kesalahanmu ini, masa lalumu ini, perbuatan salahmu ini, dan lain sebagainya. Iblis akan berkata itu kepada saudara. Apa yang saudara harus lakukan? Biasanya orang Kristen begitu dituduh dengan kesalahan, mereka mulai melihat kepada diri mereka. Iya ya, saya memang kurang ini, saya bodoh, saya melakukan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Kita terus melihat kepada diri kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, mulai hari ini berhenti lihat diri saudara. Ketika tuduhan datang, Anda yang percaya oleh korban darah Yesus, mulai hari ini keluarkan pandangan Anda dari diri Anda, mulai melihat kepada salib. Di salib itulah sertifikat pembebasanmu telah diberikan oleh Yesus. Anda tidak lagi terkutuk, Anda tidak lagi terhukum, Anda sudah gak ada hutang, lunas. Jadi setiap kali iblis akan menuduh Anda, perlihatkan, jangan lihat dirimu, tapi lihat kepada Yesus. Amin. Sebab saudara harus tahu, Bapa di surga melakukan pertukaran. Dia tukar Yesus dengan Anda. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara beli barang sesuatu, harga barang itu ditawarin sama saudara, barangnya misalkan harganya 10 juta. Saudara punya uang untuk menukar agar barang itu jadi milik saudara. Pertanyaan saya sederhana, pada waktu saudara menukar kasih duit 10 juta, barang dikasih sama saudara. Pikiran saudara adalah apa? Barangnya harus setara dengan nilai tukarnya, betul? Kalau saudara melihat barang itu saya tahu di tempat lain gak 10 juta, saudara mau gak kasih 10 juta? Pasti Anda akan tawar. Biasa, apalagi orang Indonesia, pasti nawar. Tapi kalau orang Chinese saudara, orang Chinese di rumah duka, itu wajib beli peti dari rumah duka. Gak boleh dari luar, kena cas mahal. Dan yang ajaibnya rumah duka, Anda boleh bisnis rumah duka saudara. Untungnya luar biasa. Karena peti gak boleh ditawar. Harganya paling murah 80 juta. Dia buka harga langsung dari 200 juta dulu. Ada yang gopek, tiaw. Gak tahu tuh peti merek apa tuh. Ya kan? Dan itu gak bisa ditawar. Alasannya apa? Kalau lu tawar, hoki lu hilang. Nah lu gitu saudara. Makanya kenapa? Jualan peti lancar pasti. Saudara pasti kaya. Jadi Anda bisa lihat, kita pasti nawar kan. 10 juta, enggak. Harga lu cuman 5 juta segitu. Kenapa? Karena kita mengadakan pertukaran yang sejajar. Saudara bisa bayangkan di sini. Tuhan tukar Yesus demi Anda. Berarti
harga saudara setara dengan harga siapa? Halo? Amin. Nanti saya jelasin ini di khotbah berikutnya lagi tentang kesetaraan nilai kita. Berarti Anda sangat bernilai tinggi di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Kenapa engkau melihat kepada dirimu sendiri? Lihat kepada Yesus. Itu sebabnya hari ini ketika pertanyaan pertama tadi saya tanyakan. Apa yang membuat Anda yakin masuk surga? Apa syaratnya? Hari ini saya mau katakan sama saudara. Tuhan telah menyediakan bagian ini untuk Anda dan saya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar setiap kita dapat menerima kuasa daripada keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Yang pertama Anda dan saya harus lakukan adalah ini. Akui kebutuhan akan keselamatan. Kita harus mengakui diri kita. Bahwa saya butuh juru selamat. Amin. Semua orang pernah punya kesalahan. Kita pernah gagal. Apapun itu. Bahkan dalam kesuksesan pun, dalam keberhasilan pun. Terus berkata, saya butuh dia. Saya butuh Tuhan. Kenapa demikian? Karena Roma pada pasal yang ketiga. Pada ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dengan saudara mengakui bahwa Anda dan saya kita butuh keselamatan dari Tuhan. Berarti kita orang yang rendah hati. Karena kita tidak pernah mengakui bahwa kita hebat. Yang hebat cuma Tuhan. Amin. Yang hebat cuma Dia. Kalau dunia mempertontonkan saling adu kehebatan, saling pamer kejayaan dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka bodoh. Karena yang hebat cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita, masalahnya saudara, masalahnya umur kita gak bisa didiskon, ditambahin terus tiap tahun, betul gak? Kita gak pernah bilang karena duit kita banyak, saya mau diskon dong. Jangan ditambahin ya, saya punya umur. Gak bisa, tambah terus. Otomatis. Makanya waktu masih muda jaya kita kayaknya hebat, wah gagah dan lain sebagainya. Tapi umur bertambah terus. Umur bertambah terus. Gak bisa dibohongin. Umur bertambah terus. Saya masih muda di depan ini, tapi umur saya bertambah terus. Suatu hari, saya mungkin tidak lagi berdiri di depan seperti ini. Saya mungkin sebagai penasihat ada di bawah. Tapi saya percaya sebelum itu terjadi, saya prepare dulu orang-orang yang akan menempati posisi yang tepat dengan kualitas tentunya di dalam Tuhan. Itu tugas seorang pemimpin. Saya harus menerbitkan pemimpin-pemimpin baru lagi yang setara, minimal setara, dan lebih baik lagi, yang lebih besar dan lebih bagus lagi daripada saya. Itu yang saya lakukan bersama dengan tim yang bersama saya. So, saya butuh siapa? Saya butuh Tuhan. Saya gak punya kemampuan, saya gak ada orang hebat, saya gak mau deketin siapapun juga. Yang saya percaya Tuhan yang bisa buat segala sesuatunya. Masuk ke sini bukan karena saya kenal orang hebat, masuk ke sini bukan karena saya punya teman yang luar biasa, yang saya punya adalah satu, Tuhan yang luar biasa. Yesus yang bisa bikin masuk ke sini. Dan itu sebabnya sampai hari ini saya mengakui di dalam apapun yang saya lakukan, saya hanya bergantung sama Tuhan Yesus. Yang kedua, agar kita dapat menerima kuasa keselamatan adalah harus percaya kepada Injil. Paulus mengatakan dengan tegas, Injil itu kekuatan Tuhan. Roma pada pasal yang pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil. Kita gak bisa saudara kalau gak percaya Injil. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kuasa Tuhan kalau mulut kita malas untuk memperkatakan apa yang kita percayai. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah, ya mati deh gue, ya mampus deh, ya rugi deh, ya bangkrut deh. Coba deh mulut kita ganti dengan memperkatakan Injil. Kita percaya pada firman. Perkatakan Injil firman Tuhan. Dokter telah vonis Anda, tapi Anda harus terus memperkatakan Injil bagi hidup Anda. Karena Tuhan tidak bergerak berdasarkan kenyataan, Tuhan bergerak berdasarkan kebenaran. Dan kebenaran itu ada di atas kenyataan. Kalau saudara ngomongin kenyataan, kata Tuhan, gue udah tahu. Yang kita gak tahu adalah kebenaran. Tetapi pada waktu kita mengatakan kebenaran, kenyataan akan tunduk di bawah kebenaran. Karena Tuhan bekerja berdasarkan kebenaran. Yang ketiga, untuk kita mengalami kuasa keselamatan Tuhan adalah, yuk kita melatih kerohanian pribadi kita. Mungkin dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan pergumulan. It's okay. Itu sebuah bagian daripada proses untuk melatih diri kita. Saya cenderung orang yang cepat emosi. Kalau saya berhadapan dengan orang yang tidak sepakat dengan saya dalam pelayanan, saya akan tinggalin orang itu dan saya nggak mau lagi jalan sama dia. Itu dulu. Mungkin 10, mungkin 15 tahun yang lalu.
Tapi dalam proses masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan yang saya hadapi, itu menjadi bagian daripada pelatihan untuk saya menurunkan kadar emosi dan saya mulai belajar untuk lebih stabil. Sehingga saya berhadapan dengan orang-orang dengan case yang sama, saya terlatih dan saya sabar untuk mendengar dan memimpin orang itu untuk jadi lebih baik. Dan itu melelahkan, tapi gak apa-apa. Saya mau terus melakukannya karena Tuhan melatih diri saya. Seperti perkataan Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi petunjuk. Olahraga fisik gak masalah, Tuhan gak larang. Tapi terbatas itu. Seringkali kita berpikir, yang penting saya olahraga dan lain sebagainya. Betul, silakan Anda berolahraga. Tapi latihan ibadah, latihan pemurnian, latihan perubahan hidup, itu harusnya dilakukan. Dengan apa? Yuk kita tinggalin kebiasaan yang salah. Pikiran-pikiran yang gak benar, cara kerja yang gak beres, kita tinggalin. Karena saudara harus ingat, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Taburlah apa yang ingin Anda tuai. Kalau saudara ingin menuai buah mangga, ya taburlah benih mangga. Kalau saudara ingin menuai buah jeruk, taburlah benih jeruk. Hukum tabur tuai itu ada saudara. Jadi kalau saudara menabur yang baik, tapi belum terjadi tuaian, jangan takut. Bukan berarti itu tidak terjadi, itu sedang dipersiapkan untuk menggenapi bagi Anda. Jadi saudara ingat baik, melatih kehidupan kerohanian. Yang keempat, hiduplah dalam iman dan kebenaran. Saudara harus tetap percaya di dalam iman. Artinya, apa yang Anda percaya di dalam Yesus, terjadilah atas hidup Anda. Apa yang Anda imani di dalam firman Tuhan, terjadilah bagi hidup Anda. Waktu Tuhan gak ada masalah. Waktu yang masalah buat kita, tapi buat Tuhan gak ada masalah. Seringkali kita berpikir, aduh Tuhan waktunya udah mepet, gimana nih Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong bagi setiap kita. Karena Ibrani 11 pada ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, baca firman Tuhan lebih lagi. Tujuannya bukan untuk merasa bahwa agar Tuhan memberkati Anda lebih lagi. Bukan. Tapi membaca firman membentengi diri Anda dari tipu daya iblis untuk menyerang kepercayaan Anda. Dan yang kelima yang terakhir adalah apa? Sampaikan kabar baik. Kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kabar baik setelah kita terima. Dan setelah itu jangan diam. Tapi bagikan kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara ngumpul dengan teman-teman kantor Anda, so please. Ngobrolnya mungkin tentang makanan awalnya, tentang fashion. Tapi antena rohani saudara harusnya tetap siaga. Di tengah-tengah pembicaraan itu, sisipkan kesaksian-kesaksian. Ceritakan kepada mereka, teman-teman saudara, bagaimana Tuhan memberkati hidup Anda, bagaimana Tuhan memulihkan keberadaan Anda. Sehingga orang-orang itu bisa melihat bahwa setiap pencapaian, setiap keberhasilan yang ada pada saudara, itu karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup Anda. Amin. Teman-teman saudara bisa melihat perubahan karakter Anda. Sehingga dengan demikian orang-orang bisa menyadari bahwa kamu berubah ya. Ternyata yang membuat berubah adalah siapa? Saudara bisa ceritakan, itu semua karena Tuhan yang membuat Anda mengalami perubahan. Saudara harus beritakan kabar baik ini. Bahwa Tuhan yang besar ada di dalam saudara. Dan Tuhan yang besar bekerja di dalam Anda bukan hanya buat saudara, tapi buat semua orang yang Anda ceritakan kabar baik ini. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti dari teks ayat ini ditunjukkan, jangan pernah berhenti, sampaikan kabar baik, ceritakan tentang Tuhan yang besar yang ada di dalam diri saudara. Bayangkan kalau Tuhan yang besar tinggal di dalam diri kita, apakah Dia akan membuat kita menjadi orang yang biasa-biasa atau menjadi orang yang besar? Saudara yang bisa jawab sendiri.
Saya yakin dan percaya Tuhan ingin memakai Anda secara ajaib. 2024 tahun keajaiban, tema gereja Zion Church of Christ. So saya percaya sepanjang 2024 ini akan banyak kesaksian-kesaksian yang akan ditunjukkan kepada setiap orang betapa dahsyatnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, mari biarlah kita menjadi anak Tuhan yang terus menceritakan kebaikan, yang terus menjadi saksi Kristus yang berkualitas. Dan sadari, kita masuk surga syaratnya bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena Yesus yang telah menyediakannya buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini kami dibukakan tentang kuasa dengan keselamatan. Bahwa bicara tentang surga yang mulia, bicara tentang keselamatan, itu semata bukan karena kekuatan manusia, tapi hanya karena Yesus. Apapun cara kami, apapun cara hebat manusia, tidak akan pernah dapat untuk membuat dirinya diselamatkan. Hanya Yesus yang bisa membuat kami diselamatkan. Untuk itu Tuhan, kami hari ini dengar firman-Mu. Dan kami percaya hari ini janji Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Firman Tuhan mengubahkan kami. Mari saudara, ikuti doa saya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah melunasi setiap tuntutan dari hukum Taurat dengan sempurna mewakili aku. Terima kasih Tuhan untuk membuat aku kudus, membuat aku benar oleh darah-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Aku telah dibeli oleh darah-Mu yang berharga, dan mulai hari ini aku milik-Mu selama-lamanya. Karena pengorbanan-Mu sempurna, aku dapat masuk dengan berani ke dalam hadirat Tuhan tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa penghakiman ataupun penghukuman. Biarkan aku Tuhan terus berjalan dalam kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu, sehingga aku boleh benar-benar berjalan dalam kebebasan di semua hidupku. Tuhan, berkati mereka. Setiap kata kalimat ini terjadi dan terwujud atas setiap mereka. Terima kasih buat firman ini. Dan kami percaya kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami, karena Tuhanlah yang bekerja di dalam kami. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Thank you Pastor. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan untuk firman yang telah Tuhan sampaikan, Tuhan berikan buat kita melalui Pastor Romi Matulesi. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita yang tadinya hidup di dalam dosa, kita menerima keselamatan, kebenaran yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib itu buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita arahkan kembali hati kita akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami, menebus setiap pelanggaran kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami yang menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Katakan kembali, tubuh-Mu dan darah-Mu. Mari boleh sama-sama kembali kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus telah mati di atas kayu salib, maka setiap kali Anda dan saya angkat roti, angkat anggur, berarti kita punya sertifikat pembebasan kita yang telah Tuhan sediakan. Amin. Setiap kali Anda mengangkat roti dan anggur, Anda percaya Anda bukan orang yang punya hutang lagi dengan dosa. Anda sudah dibayar lunas. Sehingga segala kutuk yang mengatakan lu bangkrut, lu gagal, lu susah, masa depan lu gak bakalan cerah. Itu semuanya saudara bisa berkata, jangan lagi matamu melihat kepada dirimu, matamu lihat kepada salib. Di sana Yesus berkata sudah selesai. Maka sekarang yang saudara bisa lihat adalah berkat, umur panjang, kesehatan, apa yang Anda pegang, yang Anda usahakan diberkati berhasil, lokasi yang Anda injak berkelimpahan. Angkat rotinya dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus, atas segala penyakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati, umur panjang, tidak sakit-sakitan, menang atas segala binatang, atas segala jenis nyamuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari angkat anggur ini, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, kuasa kecelakaan, kuasa iblis setan, segala kutuk dari nenek moyang dibatalkan, tidak berkuasa lagi atas kami. Seluruh harga dosa sudah lunas terbayar di atas kayu salib. Maka kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Angkat tanganmu dua-dua. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan para murid untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Bahkan ketika kami diperintahkan Tuhan sebagaimana perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak dimanapun Injil diberitakan. Apa yang telah dilakukan perempuan ini juga menjadi berita yang disampaikan. Oleh sebab itu Tuhan yang memerintahkan dengan menggunakan sarana minyak urapan ini. Maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Maka yang sakit hari ini pasti disembuhkan. Kami menang atas setan-setan, tanah, lokasi, rumah, tempat usaha, dimanapun kami berada, diurapi dengan minyak.
maka pasukan malaikat hadir. Bahkan anak-anak yang sekolah, mereka pergi ke sekolah, mereka urapi dengan minyak, sekolah mereka juga diurapi, dijaga pasukan malaikat. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat selalu jagai proteksi pagar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Silakan teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Tangan-tangan mereka juga diurapi kemuliaan, kuasa, pertolongan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap mereka. Amsal 18 ayat 21, selalu kami diingatkan mulut kami ada kuasa, apa yang kami lepaskan, apa yang kami ucapkan itulah yang terjadi. Bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berkati diri kita, berkati keluarga kita, berkati sekolah kita, berkati tempat kerja kita, berkati tempat usaha kita. Dimanapun kita berada, kita orang yang diberkati jadi berkat dimanapun kita berada. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai, cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Di dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh darah Yesus, oleh pengorbananmu di atas kayu salib, kami telah dibenarkan dan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka sebagai ungkapan syukur kami di hari ini, kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda. Orang yang menabur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan, bahkan diberkati dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara, kita akan bawa korban syukur kita. Mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik, korban syukur buat pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan lagi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Nah, beberapa pengumuman singkat buat saudara adalah bahwa sebentar selesai ibadah ini kami akan mengadakan ibadah child dedication. Jadi anak-anak nantinya akan ada 7 anak yang akan didoakan untuk penyerahan anak. Saya percaya tugas gereja adalah mendoakan generasi yang akan menjadi generasi unggul, generasi yang pandai, pintar, roh takut akan Tuhan, ada bersama dengan anak-anak, khususnya orang tua, menjadi orang tua yang menjadi berkat buat anak-anak mereka. Saya percaya bahwa tugas gereja justru adalah untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Lalu juga bulan Juni kami akan mengadakan yaitu ibadah baptisan, artinya akan ada baptisan selam.
Jadi kalau saudara atau keluarga yang belum pernah dibaptis selam, saudara boleh daftarkan diri saudara untuk mengikuti kegiatan baptisan selam Gereja Zion Church of Christ. Saya percaya bahwa orang yang dibaptis adalah orang tersebut dikembalikan ke dalam ciptaan yang semula seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Untuk hidup dalam kuasa, untuk hidup di dalam mujizatnya Tuhan, untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan, menjadi garam dan terang. Jadi kembali makanya gereja harus menjadi gereja yang berkuasa sehingga orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang akan berubah hidupnya. Hidupnya menjadi benar, hidupnya akan menjadi garam, hidupnya akan menjadi kesaksian. Dan penting juga bahwa orang yang membaptis juga harusnya hidupnya di dalam kebenaran. Makanya siapapun yang telah ditempatkan menjadi gembala, pemimpin, bahkan saya membaptis Anda, berarti tuntutannya harus kuat ada pada si pembaptisnya. Dia harus benar, dia harus hidup dalam kebenaran, dia harus menjaga hidupnya. Bayangin kalau saya sebagai gembala membaptis orang, tapi hidup saya berantakan, hidup saya nggak beres. Bagaimana dengan jemaat yang akan saya baptis nantinya? Nah itu sebabnya seorang yang membaptis selam, pastikan dulu gembala atau hamba Tuhan itu adalah orang yang benar-benar kompeten, artinya orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Dia punya gaya hidup yang benar. Makanya saudara gak gampang membangun gereja, gak gampang membaptis orang. Artinya apa? Kita dituntut dulu. Makanya untuk menyelamatkan orang, kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan berkati tangan-tangan mereka yang telah memberikan korban syukur. Balaskan lipat kali, ratusan kali. Apa yang telah mereka korbankan diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih buat setiap jaminan. Terima kasih buat setiap kuasa yang Tuhan telah percayakan buat setiap kami. Maka Tuhan berkati lepas bulan Mei, masuk bulan yang baru. Bulan Juni kami percaya Tuhan, masuk bulan yang baru kami diberkati lebih lagi daripada bulan ini Tuhan. Dan proyek ataupun harapan doa kami di bulan depan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tuhan selalu mengangkat kami dari satu level kepada level selanjutnya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga kami masing-masing. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit-sakitan. Semuanya di dalam kasih karunia, semuanya di dalam kekuatan kemurahan Tuhan. Maka juga Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Melewati segala situasinya, kami percaya Indonesia tetap ada di dalam pemandangan Tuhan. Di dalam belas kasihnya Tuhan. Dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote. Seluruh Nusantara dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Berkati juga kota kami Jakarta juga diberkati Tuhan. Setiap kota-kota di Indonesia. Bahkan setiap jemaat yang ada di luar negeri yang mengikuti acara ini juga semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat Zion Church of Christ. Gereja ini Tuhan yang punya. Kami duduk bersama dengan Tuhan. Menikmati kebangunan rohani. Menikmati kuasa Tuhan. Menikmati mujizat Tuhan. Dan kami percaya gereja ini dibawa di dalam pengalaman yang luar biasa. Dan Tuhan sudah menempatkan segala yang ajaib ada di dalam pelayanan Zion Church of Christ. Terima kasih Tuhan buat perjalanan yang kami jalani. Terus Tuhan angkat kami di dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sebentar kami akan pulang. Dan kami percaya kami pulang sebagaimana datang dengan berkat Tuhan. Kami pulang juga bawa berkat yang berkelimpahan. Kekasih Kristus, arangan hati. Aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Suatu hari nantinya kita menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.